Assalamualaikum Bu Novi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Anaknya gimana? Alhamdulillah sehat, udah masih aktif. Iya, jadi semangat ya belajarnya kalau anak kita sehat. Ya Bu Novi, nih saya mau ini nih, kita ngobrol aja tentang coaching. Coaching saya ada niatan untuk coaching di melakukan observasi nih. Kita coaching berdua, saya akan melakukan observasi di kelas Bu Novi untuk perbandingan aja seperti itu Bu Novi. Jadi mau lihat gimana sih praktik mengajar yang dilakukan Bu Novi gitu di kelas. Nah sebelum observasi ini kita akan melakukan ini Bu, jadi percakapan pra-observasi di kelas. Jadi saya tuh akan menanyakan tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai, terus area pengembangannya dan strategi yang Ibu persiapkan Ibu. Jadi supaya ketika observasi saya bisa lihat juga nih, karena saya tahu Bu Novi tuh udah canggih banget ngajarnya, keren banget deh. Happy anak-anaknya tuh happy. Keren. Iya, oke. Oke, langsung aja ya Bu Novi ya. Ini hari Selasa. Oke, Bu Novi Revida ya Bu. Bu Novi, pelajaran apa nih Bu yang akan Ibu ajarkan? Kebetulan matematika Bu. Matematika, oke. Karena kita udah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu Novi ya, luar sekali. Yang lebih menonjol di P5-nya ya Bu. Iya. Oke, Ibu di kelas 4D. Oke, langsung aja ya Bu. Nah, tujuan pembelajarannya nih, kan Ibu mau matematika nih Bu. Pasti materinya itu tentang apa sih Bu kalau saya boleh tahu? Pengambilan data. Oh, pengambilan data. Oh ya, yang biasanya itu tentang apa, anak-anak membuat diagram seperti itu ya Bu. Nah, pasti kan setiap mau belajar itu ada tujuan pembelajaran yang mau Bu Novi capai ya Bu. Kalau saya boleh tahu apa Bu? Mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang. Oke, jadi memang ini ya Bu, sesuai gitu, karena itu juga akan dipakai sebenarnya di kehidupan sehari-hari ya Bu. Nah, untuk mencapai ini nih Bu, tujuan pembelajaran, area pengembangan apa sih yang akan Bu Novi kembangkan nih? Pertama itu saya mau mengembangkan sosial emosional anak. Oh, Jadi sebelum iya. belajar saya mau anak-anak itu senang dulu deh. Jadi dia nggak ada mindset, oh belajar lagi, oh bosan, tugas, dengerin gurunya. Kemudian setelah sosial emosional, kemudian saya mau pembelajaran emosional anak. Oh, Jadi sebelum iya. belajar saya mau anak-anak itu senang dulu deh. Jadi dia nggak ada mindset, oh belajar lagi, oh bosan, tugas, dengerin gurunya. Kemudian setelah sosial emosional, kemudian saya mau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya mau menyesuaikan kebutuhan anak, pembelajarannya sesuai biar anak mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Iya, jadi itu ya Bu, sesuai tingkatannya atau sesuai minatnya dia ya Bu, jadi berdiferensiasi gitu, sesuai kebutuhannya. Oke, bagus sekali Bu. Terus strategi yang Ibu persiapkan apa Bu? Pertama saya buat di kelompok dulu ya, kemudian saya suruh kelompok itu untuk observasi keluar kelas untuk mengambil datanya ke kelas-kelas. Nanti saya akan kasih istilahnya masalahnya harus kamu harus ngambil ini ya ke kelas tersebut. Kemudian pembelajaran matematika yang menyenangkan itu tadi, jadi pembelajaran itu tidak hanya di kelas tetapi anak observasi. Jadi anak merasa wah enjoy nih belajar, nggak tugas gitu. Kemudian baru mereka akan berdiskusi dengan tabelnya dan akan mempresentasikan hasil data itulah tadi yang mereka kumpulkan tadi. Jadi ini ya. Oke, baik Bu Novi, sepertinya nih wah luar biasa banget sih, pasti anak-anaknya tuh happy banget nih. Nah jadi ini ya Bu, bisa saya simpulkan nanti pembelajarannya itu Bu Novi itu tujuannya adalah supaya mereka itu kan bisa tentang diagram batang gitu ya, mereka bisa mengolah data
Lalu pengembangannya itu supaya pembelajarannya itu mengasihkan terus berjalan lancar, pasti sosial emosionalnya dulu ya Bu, di netralin ya Bu. Terus strategi Ibu tuh mereka langsung turun ke lingkungannya seperti itu ya Bu. Oke Bu Novi, saya nggak sabar nih untuk Oke Bu Novi, kan kita tadi pagi sudah melakukan observasi ya Bu. Seperti tujuan pembelajaran yang Bu Novi akan jalani itu mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis data, bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, sama diagram batang. Terus di sini area pengembangan yang hendak dicapai kan sosial emosional sama pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Terus strateginya juga diskusi, PBL, sama metode bermain. Dan alhamdulillahnya ketika tadi saya mengobservasi yang akan dikembangkan oleh Bu Novi itu sudah tercapai nih Bu Novi gitu. Jadi pembelajaran di kelas itu mengasihkan, terus jadi semua berpusat pada murid nih. Terus Bu Novi juga ketika memberikan menjelaskan tentang LKPD, Bu Novi itu memberikan petunjuknya dengan jelas. Terus tadi murid-murid juga asik gitu, dia keluar, jadi pembelajaran berdiferensiasinya itu ada gitu. Meskipun nih Bu kan tadi masih ada beberapa anak nih yang sepertinya memerlukan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih ya Bu, karena tadi belum keseluruhan. Nah, menurut Bu Novi itu apa sih strategi yang akan Bu Novi kembangkan setelah ini nih observasi ini, apa sih Keseluruhan? Iya, keseluruhan tentang pembelajaran di kelas itu. Saya akan mungkin untuk sosial emosionalnya, saya mungkin akan menerapkan variasi mengenai mungkin menggunakan media. Tadi kan kalau saya kan hanya memanfaatkan tubuh aja ya, menggunakan mata, tapi mungkin saya akan memanfaatkan media lain, yaitu mungkin musik atau sebuah video atau cuplikan film. Dan nanti mungkin dari situ anak-anak bisa melihat apa pesan yang saya ingin sampaikan, supaya anak-anak rileks dulu nih sebelum belajar, seperti itu. Itu keren sih tadi sosial emosionalnya Bu Novi itu ya tadi anak-anak tuh membayangkan tentang sekitarnya gimana kalau misalnya gitu meta seperti itu keren banget sih Bu. Nah, lalu untuk pembelajaran diferensiasinya itu gimana Bu? Apa yang Ibu mau kembangkan? Jujur saja ya, untuk pembelajaran diferensiasi itu saya mungkin untuk teori saya mungkin sedikit paham, tapi untuk teori saya belum teori maksudnya praktek saya belum bisa melayani anak yang ini. Karena jujur di kelas saya itu ada satu anak ABK, dia itu selalu mengganggu temannya. Jadi saya sekalian mau sharing kemudiannya nih, harusnya gimana baiknya kalau diferensiasi untuk ABK itu autis. Ya, terus kalau sejauh ini Bu Novi menangani ABK-nya itu gimana? Ya, salah satunya saya mendekatkan duduknya ke saya ya. Kemudian saya masih untuk tugasnya masih sama seperti anak normal lainnya. Bu Novi udah pernah coba untuk memberikan yang lain, soal lain, atau pernah nggak sih coba strategi lain atau rencana Bu Novi ini ke depannya apa sih untuk dia? Kalau untuk itu saya belum tahu saya harus memposisikan, karena jujur saja anak di kelas saya itu anak-anaknya muridnya itu kayak tidak menerima anak ini. Kenapa dia dibedakan? Saya pindahkan tempat duduknya aja, kenapa dia dibedakan? Padahal dia sama, umurnya sama. Selalu seperti itu. Kalau saya memberikan soal yang berbeda, mungkin anak yang lain akan bertanya terus seperti itu. Bu Novi tapi sudah memberikan pemahaman. Saya sudah bahkan saya sudah telepon orang tua. Itu ketua kelas, ketua kelas Aska itu yang pintar, yang kritis, dia selalu bertanya kenapa dia dibedakan, padahal dia lengkap semuanya. Seperti itu. Saya udah pernah menjelaskan, mungkin dari maksudnya autis itu kan dari bawaan ini ya, otaknya ya. Saya udah jelaskan, cuma dia bilang sama aja anak-anaknya ini
istilahnya nakal ke temen yang lain ya, kok dia nggak dimarahin, giliran kita salah nggak disalahin seperti itu. Berarti itu sebenarnya masalah ya Bu. Iya. Nah Bu Novi punya nggak sih nih Bu Novi rencana sebenarnya ada nih di benak Bu Novi itu rencana yang akan Bu Novi lakukan nih supaya tadi Bu Novi bilang di kelas itu masih ada yang iri, mereka tidak menerima perbedaan, atau misalnya Bu Novi pernah nggak sih pernah sharing ke guru lain atau melihat di YouTube cara-caranya gitu, pernah nggak sih Bu? Jadi ibu tuh langsung menemukan oh ya apa saya mencoba hal ini ya seperti itu. Pernah sih waktu itu tuh kegiatan pernah di luar kelas observasi. Jadi observasi ini kan kita di sekolah kita ada rambu-rambu lintas kan, itu kan berkelompok. Nah dia itu tidak bisa karena dia ketakutan tidak bisa diam, Hiperaktif. gangguin temennya, ketawa sendiri. Akhirnya kayak saya bujuk ke kelas, kamu di kelas aja ya, kasih soal kita Jadi memang karena spesial ya. Jadi berbeda. Ya menurut saya sih sebenarnya itu sudah pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Cuma ini ya terkait anak teman-teman yang lainnya itu belum bisa menerima. Tapi apa strategi selain ibu bilang orang tuanya ibu telepon, ada lagi nggak? Maksudnya rencana ke depan nih Bu, rencana ke depan nih Bu Novi. Oh iya ya, harusnya itu seperti ini gitu. Saya yakin loh Bu Novi pasti punya ide-ide cemerlang gitu. Dari kan anak-anak, karena Bu Novi kan sudah hampir setengah tahun ini ya Bu, pasti Bu Novi tuh sudah melakukan beberapa strategi gitu ya Bu. Ada nggak sih rencana ke depannya lagi gitu? Saya harus kalau untuk rencana untuk pembelajaran di sekolah itu ada, cuma yang saya bilang saya tidak sesuai lagi gitu anak-anak ini. Tapi apa Ibu sudah mencoba? Nah, iya jadinya gimana nih Bu? Biar kita yakin ini tepat atau tidak sih apa yang kita lakukan. Nah, sebaiknya kan harus kita lakukan. Apa kalau anak autis itu kan lebih ke ini ya, visual kayak. Iya, bisa juga kinestetik bisa. Apakah Bu Novi sudah pernah ini Bu tes tentang gaya belajarnya gitu? Seperti yang waktu itu saya juga pernah sharing ya Bu tentang yang ayo belajar ya, ayo pintar ya. Ya jadi ini Bu Novi selain pembelajaran berdiferensiasi ya khususnya itu ya untuk anak autis, terus sosial emosionalnya ya Bu yang ingin Bu Novi kembangkan. Terus ada lagi nggak Bu selain dua itu yang ingin Bu Novi kembangkan? Mungkin ya akan saya coba variasi metode strategi pembelajaran ya. Ya. Saya bertemu sama ini mungkin tidak hanya berdiskusi saja, tapi mungkin lebih mengobservasi lingkungan sekolah dengan tugas sendiri. Tapi Bu Novi yakin bisa melakukan itu ya Bu pastinya ya. Iya benar, harus yakin Bu. Nah kira-kira Bu Novi itu akan melakukan itu waktunya itu berapa lama? Maksudnya ini kan sudah mendekati sumatif akhir semester ya. Apakah itu akan Bu Novi lakukan saat ini juga atau nanti semester Semester 2 karena kan RPP-nya itu sudah jadi ya. Oh iya. Iya, berarti memang ini ya Bu persiapan ya, saya untuk baru kedepannya. kenal nih pembelajaran berdiferensiasi dari macam. Tapi menurut Bu Novi gimana Bu pembelajaran berdiferensiasi sendiri setelah Bu Novi tahu nih oh diferensiasi itu seperti apa? Saya sangat cocok ya untuk murid karena sesuai kebutuhan murid apa sih, sesuai apa kecerdasannya dia. Kalau dia kebiasaan estetik atau dia dari visual ya menyesuaikan, jadi tidak bisa marah-marah.
Ya, jadi intinya ibu akan itu ya terus konsisten untuk melakukan hal itu, apalagi sosial emosional juga Itu, baru ya iya, Bu. benar. Jadi seperti yang tadi praobservasi kita sudah sharing tentang ternyata memang ini ya Bu, sosial emosional anak tuh sangat diperlukan ya untuk awal pembelajaran. Itu sih Bu Novi. Mungkin nanti saya akan meminta Bu Novi untuk merincikan apa sih aktivitas pengembangan yang akan Bu Novi kembangkan lagi. Mungkin kalau misalnya secara wawancara kita ngobrol seperti ini, ngobrol biasa, Bu Novi belum kepikiran yang panjang gitu. Jadi baru tadi strategi sama pembelajaran berdiferensiasinya sama emosionalnya. Mungkin nanti ketika menulis Bu Novi tuh lebih banyak lagi ya Bu Novi ya. Terus ada tujuannya supaya kita bisa target ya Bu Novi. Nah, Bu Novi tapi di semester 2 ini yakin ya Bu? Mungkin dibimbing sama Iya. Ya, jadi ini ya Bu Novi, kita saling sharing aja ya. Kita kalau ada ilmu kita berbagi seperti itu ya Bu. Untuk pertanggungjawabannya berarti bagaimana Bu? Konsistennya Bu Novi akan Bu Novi lakukan dalam semester atau kalau saya itu kalau seperti itu baiknya ya Bu Jone sebagai ibu Jone yang tahu harus setiap hari seminggu sekali untuk maksudnya permulaan. ya gini, ketika Bu Novi pasti ya kita mengajar itu kan, entah kita saat berangkat ada kendala itu yang membuat hati kita ini ya Bu, moodnya itu naik turun. Nah menurut Bu Novi sendiri gimana harusnya kita, apakah kita setiap hari harus melakukan sosial emosional tersebut atau tidak seharusnya, supaya kita netral nih Bu, gimana Bu? Untuk sosial emosional ya harus, karena itu awal dimana anak tuh merasa nyaman di kelas. Ya benar sekali Bu Novi, itu semoga kita konsisten ya Bu Novi ya. Kita harus belajar Iya, terus sih. benar. Ternyata ilmu tentang pendidikan itu tuh yang nggak semudah yang Iya, kita pikirkan, benar sekali Bu Jon. apalagi di kurikulum merdeka ya. Kita saling menguatkan. Iya. Itu ya Bu Novi, terima kasih banyak Bu Novi, keren banget Bu Novi ngajarnya. Karena juga Pokoknya next guru penggerak ya, semangat. semangat. Oke, baik, terima kasih.